Nah, teman-teman, pagi ini kita mau sedikit berbagi cerita tentang pemilihan pucuk entres, di mana ketika kita memilih pucuk entres yang tidak tepat, maka kemungkinan untuk bertumbuh hidupnya juga mengkhawatirkan. Jadi saya akan bagikan pemahaman yang sederhana saja. Dia kan gorengan. Oh, ini ya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sedang ada di salah satu kebun punya teman saya, dan kegiatan hari ini kita akan melakukan penyambungan top working, mengganti varietas. Varietas lama adalah pohon Miki yang usianya sudah 3 tahun lebih, dan kali ini kita akan mengganti dengan varietas aligator. Di kebun ini kita ada di ketinggian 900 mdpl, cukup dingin namun berhawa panas. Bukan panas ya, hangat kuku. Dibandingkan dengan Panjalu, ketinggian tinggi di sini, tapi untuk suhu lebih hangat. Kemudian dari pagi tadi tidak nampak kabut. Kalau di Panjalu kabutnya masih tebal. Menu pagi ini kita ditemani teh pucuk naon Kang? Jambu batu. Teh pucuk jambu batu, karena kita overdosis makan sambal semalaman naliwet. Dan gorengan bakwan. Nah. Ayo, Mana sana? Mana sana? Enak, sepet. Nah, teman-teman, pagi ini kita mau sedikit berbagi cerita tentang pemilihan pucuk entres, di mana ketika kita memilih pucuk entres yang tidak tepat, maka kemungkinan untuk bertumbuh hidupnya juga mengkhawatirkan. Jadi saya akan bagikan pemahaman yang sederhana saja. Bagaimana sih memilih entres yang baik dan benar? Ini
ada segepok entres yang sudah kita petik berarti 2 hari yang lalu, dan ini dengan kondisi yang macam-macam. 2 hari ini masih bagus, tapi ya tidak semuanya bagus. Kita sortir, jadi setiap istirahat kita sortir, yang tidak layak kita buang. Yang layak kita lakukan penyambungan. Makanya dalam penyambungan top working skala luas itu lebih baik kalau kita misalkan kita sambung berapa ratus pohon, kita cukupkan sekali pengambilan entres ini katakanlah 3 hari. Usahakan maksimal 3 hari sudah stop. Nanti dapat kiriman entres lagi yang lebih segar, kecuali kita menyimpan entresnya dengan teknik yang benar. Ada bisa kita bungkus plastik rapat, masukkan ke kulkas, itu bisa 4-5 hari, bahkan sampai 6 hari bisa. Namun ketika tidak ada kulkas, ya paling tidak kita bungkus plastik rapat atau kedebok pisang, kita bungkus, jadi kita ambil seperlunya dan tidak boleh kena panas atau udara bebas. Jadi tetap selesai ya kita tutup rapat, nanti kita pakai lagi. Tapi kalau untuk ini paling hari ini selesai ya, mudah-mudahan ini kita selesai. Jadi insya Allah ini tidak perlu harus penyimpanan secara khusus. Jadi teman-teman, ketika mau melakukan penyambungan dimanapun itu, kita masih bisa menyimpan entres-entres ini maksimal 6 hari. 5 hari aman lah ya. Jadi ketika kalian selama ini mengenal penyambungan di tempat, terus nyambung di dalam paranet, kemudian dengan seedling, itu sangat berbeda sekali dengan penyambungan di alam liar. Di lahan seperti ini, satu, kalian tidak boleh spekulasi menggunakan entres-entres yang sudah mulai ada ciri-ciri kadaluarsa. Ciri kadaluarsa itu gimana? Sudah mulai dari mata peot, ada berurat, kemudian tidak bulat, gepeng ya kan ya. Gepeng, ciri-cirinya gepeng, ramping, terus warna sudah mulai kusam, sudah mulai agak layu, tidak fresh. Nah, itu jangan digunakan, jangan pernah digunakan. Karena apa yang kalian lakukan penyambungan nanti bahasa Jermannya Mospro. Mospro itu sia-sia. Jadi kalau di lahan terbuka begini top working itu usahakan jangan ambil dari entres yang tersimpan di kulkas. Jangka waktunya maksimal 3 hari lah untuk di top working. Jadi 1 hari optimalkan, misalkan petik sore nih, besok pagi udah langsung harus nyambung seharian. Terus istirahat, malam disimpan lagi rapi, besok lusanya dipakai nyambung. Sisanya hari ketiga masih bisa, tapi lewat hari ketiga stop, jangan. Kalian harus dapatkan entres yang baru lagi. Jadi jangan paksakan. Memang ada beberapa jenis entres yang masih bertahan lama, ada juga beberapa jenis entres dari alpukat yang 3 hari sudah mulai peot, tergantung varietasnya, dan itu ciri-cirinya udah mulai kusam lah. Kalau yang segar-segar seperti ini itu masih nanti siang juga ada indikasi mulai kusam, nah itu jangan dipakai. Dia ada yang sanggup 2 hari, 3 hari, ada juga yang 1 hari udah peot. Terus dilakukan penyortiran. Beda halnya kalau kalian bikin pembibitan di bawah paranet, itu ya penyiraman rutin nggak masalah. Nah, kalau kita ceritakan tentang teknik di penyambungan top working,
Nah, ini sangat rawan ketika kita lakukan penyambungan di musim kemarau. Di musim kemarau itu sebaiknya memang kalian benar-benar satu hari ambil fresh, langsung sambung. Besok mau nyambung lagi, ambil fresh, baru sambung. Itu jauh lebih aman. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya kalian usahakan jangan beli online yang kiriman sudah berhari-hari, jangan. Jadi gimana caranya kalau kebun saya di dalam jauh kemana-mana ya? Kalian harus dapatkan minimal satu bibit, kemudian dibesarkan dulu untuk nanti jadi indukan. Kalau tidak bisa seperti itu ya sambung susu atau top working, ya sambung susu lah. Ada pohon yang udah besar sama polybag. Nah, tebang terus nanti sambung susu atau ya sambung susu lah. Sambung susu, gimana cara sambung susu ya? Lihat channel YouTube yang lain. Banyak diulas. Jadi teknik gimana cara menyediakan entres, memilih entres yang tepat ya seperti tadi. Kalau kalian dekat dengan sumber entres dari temen, dari manapun, itu nggak masalah. Pagi ambil, langsung nyambung. Nah terus waktu penyambungan, waktu penyambungan itu kalau kami ya dari pagi jam 7 atau setengah 7 kita sampai kadang maghrib itu seharian di lahan untuk nyambung. Nggak ada masalah ya. Istirahat kita pasang tenda seperti ini, masak, udah selesai. Tidur juga di tenda nggak masalah. Jadi menyambung itu tidak harus pagi atau sore, ya silahkan aja kalau skala kecil. Tapi kalau kalian nyambung ribuan atau ratusan pohon ya mau berapa hari selesainya? Jauh. Mau berapa hari nyambung seperti itu. Jadi dari pagi sampai siang, sampai sore nggak ada masalah. Malam aja kalau mata kita masih jelas, kita nyambung malam. Nggak ada masalah. Kecuali kalian tidak boleh nyambung di saat hujan. Nah, di saat hujan ya basah. Nggak bisa. Selagi tidak hujan, silakan. Ya janganlah sampai tengah malam, jangan. Karena juga pohon waktunya istirahat. Sore masih kita paksa untuk kita sambung nggak masalah. Kalau ngejar jumlah besar, jumlah banyak. Itu teman-teman tadi berarti teknik penyimpanan, terus kemudian ciri-ciri entres yang tidak baik. Terus cari ciri-ciri, ada satu lagi ciri entres yang bagus adalah yang jarak rapat. Ketika jaraknya lebar ya itu jangan dipaksakan. Terus ciri selanjutnya adalah wajib ada mata tunas sudah nongol. Nah, kalau mata tunasnya tidak nongol ataupun belum ada, jangan dipaksakan untuk disambung. Cari yang lain. Jadi seperti mata tunas seperti ini, rapat, sehat, bulat, fresh. Nah ini kalian bisa dengan spekulasi sampai 2 mata nggak masalah. Satu mata pun nggak masalah kalau kalian pede. Kuncinya itu sebenarnya bukan jaminan hidup, nggak ada kita bisa jamin. Tapi biasa teman-teman itu melakukan penyambungan kalau pede itu besar kemungkinan jadi. Tapi kalau masih ragu-ragu hidup nggak ya, itu kemungkinan gagalnya malah lebih tinggi. Karena ingat, kita hanya sekedar melakukan usaha, ikhtiar. Nah, ikhtiar poin-poinnya itu kita penuhi. Pertama, bibit entres yang sehat, kemudian lakukan dengan bismillah dan dengan hati yang mantap, jangan ragu-ragu, yakin hidup, dan melakukan pengikatan yang rapat, jangan sampai ada rongga-rongga udara di dalamnya, ataupun yang paling parah, rongga pengikatan itu nanti kemasukin air. Ada juga yang tidak dibungkus ya, hanya dililit bulat, terus kemudian diikat.
Kalau dia pede, rapat sambungannya, daging antara daging dengan daging ini rapat, nggak masalah. Tapi kalau ada rongga kemudian kita nggak bungkus dengan plastik, kemudian air masuk, bisa dipastikan itu tidak akan jadi sambungannya. Jadi akan terjadi pembusukan di dalam rongga sambungan daging batang ini. Jadi saya bukan menggurui, banyak yang jauh lebih ahli, apalagi saya hanya pemula, tapi itu sharing. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang belum paham, itu bisa menjadikan cerita ini menjadi referensi. Kalau yang sudah paham ya sudah, namanya juga udah paham. Beda-beda tiap orang. Betul. Kemudian teknik penyambungan, ada V, ada miring, ada macam-macam. Silahkan seretnya yang mana. Namun saya mengalaminya begini, waktu saya terus belajar, ketika lakukan penyambungan miring sopak lodong itu, ketika saya paksakan satu besar satu kecil, sebagian besar hampir semua malah gagal. Jadi ketika sopak lodong ini yang bawahnya besar, yang atasnya kecil gitu, tidak sama ukuran, itu gagalnya lebih banyak. Jadi akhirnya kita perbaiki, sopak lodong itu harus sama ukurannya. Masalah ini muda ini tua nggak masalah, tapi ini sama, sehingga pinggir ke pinggir ketemu. Itu seperti itu. Mas, satu sisi. Ya, ini mah satu sisi aja, bukan batangnya tapi pertemuan sambungannya. Kalau yang satu besar satu kecil, tapi sambungan tempat ketemunya sambungan itu sama, nggak masalah. Itu poin pertama. Terus kalau V itu memang kuncinya rapat, tidak ada rongga di dalam daging penyambungan, nggak ada rongga. Terus kemudian pengikatannya harus mantap, tidak harus kencang sekali enggak, tapi mantap, jadi tidak ada celah rongga. Nah, itu juga bersih, itu usahakan peso tajam sehingga pengirisan itu cukup 1-2 kali. Jadi jangan berulang-ulang terus kepegang tangan dan yang lain-lain, jatuh ke tanah. Udah, kalau jatuh tanah iris lagi. Kalau masih nggak ketolong ya buang. Itu karena nanti sumber masuknya jamur di situ. Jangan terlalu pegang bekas pisau, itu jangan terlalu sering dipegang. Udah, justru hindari dipegang, langsung tempelin. Jadi kalian akan dapatkan ketika udah nempel plek, itu kambium akan sudah mulai beradaptasi. Dan itu segera mungkin lakukan pengikatan. Jangan terlalu lama. Begitu diiris, didiemin dulu, ngerokok, ngopi, bersambung, jangan. Jadi iris, sambung, ikat. Nah, banyak hal yang kita tidak ceritakan, namun paling tidak itu bisa memberikan masukan ke kalian, gambaran secara sederhana, dan itulah sebatas pengetahuan kami. Sekedar mengucapkan selamat pagi, sudah lama nggak bikin konten. Mudah-mudahan ini tips yang sederhana sehingga kita semangat terus melakukan perbaikan varietas di kebun-kebun kita, dan harapan kami kalian terus melakukan penanaman. Jangan berhenti di kebun kalian. Kalau perlu kebun tetangga tanemin semuanya. Punya mertua, punya mantan, punya siapapun lah, tanemin aja. Karena itu akan membawa kebaikan buat semuanya. Buat bumi, memberikan oksigen, memberikan peneduhan, penyimpanan air dan yang lain-lain. Buat mantan, mertua, tetangga, itu memberikan manfaat, dia akan punya penghasilan. Dan buat kita, melakukan itu dengan ikhlas membuat kita bahagia. Salam dari Kang Asep Anduk dan saya Bang Thoyib di Tanah Priangan Timur. Salam dari Petani Miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.